Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mr. Agus di channel saya Wista Wardana. Kali ini saya akan review laptop baru lagi dan masih di keluarga HP 14S dengan SKU lainnya yang menggunakan prosesor dari tim biru. Semoga penonton channel saya tidak bosan dengan review kelima saya untuk laptop HP 14S. Laptop yang saya review kali ini adalah HP 14S CF2518TU yang ditenagai Intel Core i3 generasi 10. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini selengkapnya. Seperti biasa, kita akan awali dari segi desainnya. Berbicara tentang desain laptop ini seperti SKU yang lainnya, desainnya sama, simple, tapi terlihat elegan dengan berbahan plastik di seluruh bagian bodi laptopnya, serta penempatan logo HP berfinishing chrome di tengah-tengah cover belakangnya. Dimensi dan bobot laptop ini juga sama dengan SKU sebelumnya yang tergolong nyaman dibawa kemana-mana. Salah satu perbedaan di SKU HP 14S seri ini adalah bagian layarnya yang hanya menggunakan layar beresolusi HD 1366x768 meski sama-sama berukuran 14 inci, refresh rate 60Hz dan anti glare. Tidak hanya itu, layar ini juga masih menggunakan panel TN. Untuk kamera sayangnya masih tidak ada perubahan dengan disematkan kamera standar laptop pada umumnya. Dari sisi speaker pun tak banyak berubah dari segi penempatan dan kualitas suaranya. Bezel layarnya juga sudah cukup tipis kecuali di bagian atas dan bawah, dimana di bagian atas tentunya ada kamera dan di bagian bawahnya hanya ada logo HP. Hal yang dipangkas lainnya adalah dari sisi penyimpanannya, dimana di sini hanya diberikan SSD PCIe NVMe yang ukurannya terbilang kecil, hanya 256 GB, dimana seri AMD Athlon-nya saja sudah diberikan SSD berukuran setengah terabyte. Dan berdasarkan Crystal Disk Mark 7, kecepatan read-nya juga tidak jauh berbeda dengan seri lainnya dengan 2926 MB/s untuk read dan 1078 MB/s untuk write-nya. Setidaknya ini sudah mendukung SSD PCIe NVMe Gen 3 yang bisa membantu user dalam transfer data maupun proses booting daripada laptop ini. Keyboard yang disematkan juga sama dengan travel distance-nya yang pas, ukuran tombolnya cukup besar, serta backlight berwarna putih yang tingkat kecerahannya bisa diatur menggunakan tombol F5. Touchpad-nya terletak di tengah-tengah spacebar dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Permukaan touchpad-nya licin dan sudah mendukung multitouch gesture hingga 4 jari. Bagusnya adalah HP masih memberikan dedicated button di seri ini, yang mana malah hilang saat saya mereview HP 14S seri Ryzen 7-nya. Penempatan tombol on off masih sama, tepatnya di pojok kiri atas bersebelahan dengan posisi speaker. Seperti biasa, port I/O-nya lengkap dengan sebelah kirinya hanya ada Kensington lock, USB Type-C dan lampu indikator saja. Port lainnya ditempatkan di sebelah kanan yang mana akan membuat user sering merasa terganggu ketika menggunakan mouse, mengingat sebagian besar user akan menggunakan mouse di sebelah kanan. Dengan baterai 41 Wh dan prosesor rendah daya ditambah penggunaan VGA integrated, pastinya membuat laptop ini hemat daya saat tidak dalam kondisi di charge meski baterai yang digunakan tergolong kecil. Adapter yang diberikan hanya 45 watt dengan ukuran yang kecil dan ringan. Laptop ini menggunakan satu kipas untuk mendinginkan prosesornya dengan lubang intake udara dari bawah dan lubang exhaust ada di atas tombol power serta menembak ke arah layar.
Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i3 10110U seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, yang mana prosesor ini memiliki 2 core 4 thread dan fabrikasinya 14 nanometer dengan TDP defaultnya berada di 15 watt. Mungkin banyak yang bingung dengan prosesor generasi 10 yang ada di pasaran, mengingat ada beberapa tipe prosesor Core i3 generasi 10 yang identik satu sama lain, seperti HP 14F CF3040Tu yang pernah saya review sebelumnya, yang menggunakan Core i3 1005G1 yang memang salah satu Intel Core i3 generasi 10 juga. Prosesor Core i3 1005G1 dan 10110U memiliki TDP yang sama, jumlah core dan thread yang sama, serta stiker di laptop pun sama. Namun perbedaannya cukup signifikan dari segi fabrikasinya, di mana Core i3 1005G1 sudah menggunakan teknologi 10 nanometer. Perbedaan lainnya ada di base clock dan bus clocknya, di mana Core i3 1005G1 memiliki teknologi lebih baik, malah bus clocknya sampai di 3,4 GHz. Selain itu juga perbedaannya ada di bagian kemampuan prosesor tersebut dalam membaca kecepatan RAM, yang mana Intel Core i3 1005G1 bisa membaca RAM dengan kecepatan 3200 MHz. Berbeda halnya dengan Intel Core i3 10110U yang hanya bisa membaca RAM berkecepatan 2666 MHz yang bertipe SODIMM. Untuk VGA masih menggunakan VGA bawaan dari prosesornya, yaitu Intel UHD Graphics dengan 24 eksekusi unit, yang tentunya tidak banyak bisa diharapkan untuk bermain game, mengingat segmen laptop ini hanya untuk kalangan pelajar dan pekerja kantoran yang membutuhkan komputasi ringan. Sama seperti HP 14S yang menggunakan AMD Athlon, di sini juga disematkan RAM DDR4 berkapasitas 4GB dengan kecepatan RAM-nya 3200 MHz. Meski yang berjalan di laptop ini hanya di angka 2666 MHz, dikarenakan prosesor Intel Core i3 10110U hanya mampu membaca RAM berkecepatan 2666 MHz saja untuk tipe SODIMM. Ini bisa jadi pertimbangan bagi para user dalam memilih RAM untuk upgrade laptop ini, sehingga bisa sedikit menghemat biaya, dimana kita ketahui RAM berkecepatan 2666 MHz tentunya akan lebih murah daripada RAM berkecepatan 3200 MHz. Sisi upgrade laptop ini juga sama dengan seri HP 14S lainnya, di mana disediakan opsi ekspansi penyimpanan dan upgrade RAM ke konfigurasi dual channel. Opsi upgrade di laptop ini jadi sangat berguna, mengingat SSD yang diberikan tergolong kecil, sehingga bisa ditambah dengan menggunakan SSD SATA 2,5 inci dengan kapasitas hingga 1 TB. Kita lanjut ke bagian performa. Pengujian sintetis menggunakan Cinebench R15 dengan dua kondisi berbeda mendapatkan hasil sesuai dengan kelasnya, di mana skor rata-rata ada di angka 350 CB dengan hampir tidak ada penurunan performa ketika laptop ini tidak di-charge. Ini mengindikasikan bahwa performa laptop ini stabil di kondisi apapun, yang juga menjadi kabar baik bagi para user. Ketika performa prosesor Core i3 10110U ini disandingkan dengan Core i3 105G1 yang ada di HP 14S lainnya, didapatkan hasil bahwa Core i3 10110U lebih unggul 3,5% dari Core i3 105G1. Meski teknologi Core i3 105G1 lebih baik, namun sayangnya bus clocknya masih kalah dengan Core i3 10110U. Meski demikian, perbedaan performa laptop ini juga tidak signifikan. Jadi bagi para user yang sudah terlanjur membeli laptop HP 14S CF3040Tu tidak perlu berkecil hati.
Namun dari sisi VGA integratednya Core i3 1005G1 sedikit lebih unggul dengan 32 execution unit ketimbang Core i3 10110U yang hanya memiliki VGA integrated dengan 24 execution unit. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Laptop ini menjadi pilihan menarik bagi para user yang membutuhkan laptop murah di bawah 6 juta dengan desain yang terlihat elegan dan opsi upgrade yang sangat mumpuni. Selain itu juga HP memberikan tas dan bundling Windows 10 pre-install, Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta hingga garansi resmi selama 2 tahun yang tentunya membuat nyaman para user ketika laptop ini mengalami kendala selama masa garansi. Yang perlu diperhatikan hanya dari sisi layar yang masih menggunakan panel TN dan resolusinya yang HD alias belum bisa mencapai resolusi Full HD. Selain itu, penempatan port juga sedikit mengganggu, namun ini hanyalah masalah pembiasaan jika seandainya user sudah terbiasa dengan kondisi laptop seperti ini. Mengingat banyaknya SKU HP 14S, maka bagi yang memerlukan kualitas layar lebih baik mungkin bisa ambil seri Athlon-nya, mengingat layarnya sudah Full HD dengan panel IPS yang tentunya lebih nyaman di mata. Hal ini karena harganya juga cukup mirip dengan seri yang ini, meski performa yang ditawarkan lebih rendah dari seri yang menggunakan Core i3 ini. Ya, setidaknya bisa dipakai untuk bahan pertimbangan lah. Mungkin sekian saja review saya, Mr. Agus dari channel Lista Wardana. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini, terutama bagi kalian yang mau mendang-mending dengan banyaknya opsi seri laptop HP 14S yang mungkin lebih worth it bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk menambah semangat saya dalam berkarya. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya dan bye.